Indonesia krisis kesehatan mental. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. 12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi masalah kesehatan mental? Sehingga ada 2 fakta sebetulnya di dalam penyebab bunuh diri ini. Yang pertama fakta psikologis, jadi aspek internal atau proses psikologis yang muncul pada diri seseorang. Ya, bisa dibilang Indonesia sekarang sedang mengalami krisis kesehatan mental. Data dari Kemenkes dan WHO menunjukkan bahwa 6% dari penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan kesehatan mental, dan lebih parahnya lagi adalah mereka belum mendapatkan penanganan profesional. Dan di masyarakat, gangguan mental itu masih memiliki stigma bahwa itu adalah kelemahan pribadi. Jadi bukan sesuatu yang membutuhkan penanganan. Dengan itu yang harusnya bisa pulih lebih cepat, namun malah menjadi penderita sendiri, menganggap bahwa dia memang orang yang lemah. Nah, laporan dari Jonathan Subiantoro juga menunjukkan bahwa minimnya literasi mengenai kesehatan mental. Jadi stigma itu berkembang biak, stigma yang buruk mengenai gangguan kesehatan mental semakin berkembang biak. Literasi untuk menangani ataupun mempertahankan kesehatan mental pun masih belum banyak gitu. Jadi itulah mengapa stigma perlu untuk kita ubah agar Indonesia bisa lebih sehat mental. Orang yang kena masalah mental berarti kurang ibadah. Orang yang stres dan depresi berarti jauh dari Tuhan. Masalah mental cuma hal yang dilebih-lebihkan. Kalau kita datang ke psikolog atau ke psikiater, berarti kita kena gangguan jiwa. Nyatanya, masalah mental bukanlah hal yang dilebih-lebihkan, melainkan hal yang memang perlu diperhatikan. Itu kata Kak Indah. Salah satu hal yang membuat krisis ini semakin parah adalah stigma terhadap orang yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Menurut penelitian Prima Dewi Kusumawati dan rekan-rekan tahun 2025, stigma sosial membuat individu dengan gangguan mental takut mencari bantuan karena khawatir dicap gila atau lemah. Akibatnya, mereka menarik diri dari lingkungan sosial dan justru semakin terpuruk secara psikologis. Penelitian dari Maria Crescinta Adventinawati tahun 2025 juga menunjukkan bahwa stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi seringkali juga dari diri sendiri. Hal ini disebut dengan self-stigma. Ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya tidak normal, ia kehilangan kepercayaan diri dan harga dirinya menurun. Lebih jauh lagi, studi Jonathan Subiantoro tahun 2017 menjelaskan bahwa paparan stigma yang terus-menerus dapat membuat penderita menolak pengobatan karena mereka merasa malu dan takut dinilai negatif. Jadi, stigma bukan hanya pandangan negatif, ia adalah bentuk kekerasan psikologis yang memperkeruh luka mental seseorang. Karena itu, memahami dan berempati jauh lebih menyembuhkan daripada menghakimi. Jadi, kita harus saling memahami Dan dan berempati untuk menjaga kesehatan mental Indonesia. See you. Yeay, dadah. Enggak, kita cari lain yuk. Udah.